Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-10 dari serial anime isekai yang berjudul Isekai Dechetsuki wa Tenshita Orewa. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali saat Yuya dihampiri oleh seseorang yang bernama Kurosawa dan atasannya yang kita sebut Maya. Mengetahui jika Yuya menolak tawaran agensi model terkenal seperti dirinya, membuat Maya terkejut dibuatnya. Yuya memberi alasan jika dirinya memilih jalan tersebut, maka dia tak bisa bebas melakukan apa saja. Dan untuk saat ini, Yuya sudah senang karena bisa bersekolah dengan normal. Mendengar hal itu membuat Maya tampak kesal dan melampiaskan kemarahannya kepada Kurosawa. Namun tak lama kemudian Miu datang dan meminta Maya yang merupakan presdir agar tidak memaksa Yuya. Ryo dan Shingo terlihat terkejut setelah mengetahui jika Yuya mengenali Miu. Kurosawa kemudian memperlihatkan sebuah majalah yang akan dijual besok, yang ternyata cover depannya ialah foto Yuya dan Miu. Miu kemudian meminta maaf kepada Yuya karena presdirnya itu telah memaksanya. Tak lama setelah itu terlihat Kaori mengejar poster lomba yang melayang dan terjatuh di hadapan Yuya. Tentu saja Yuya menolong Kaori dan mengambilkan poster itu untuknya. Melihat poster olahraga tersebut membuat Maya mendapatkan ide dengan menulis artikel tentang menyusup ke Akademi OC dan melihat turnamen olahraga. Dengan melakukan hal itu, maka Maya bisa memotret Yuya yang sedang mengikuti turnamen. Mereka berdua kemudian bergegas pergi dan akan menemui kepala akademi untuk meminta izin. Setelah mengalahkan monster tersebut, Yuya merasa jika dirinya harus mengasah kemampuan sihir dan penggunaan senjatanya. Karena berlatih sendirian saja tidak membuatnya bertambah kuat, membuat Yuya akan menyusuri hutan lebih dalam lagi. Setelah itu, Yuya menemukan sebuah pohon yang sangat keras. Pohon tersebut bernama pohon agam hitam. Yuya kemudian meminta kedua petnya untuk waspada. Namun saat melihat babi besar di depannya, Yuya dengan tololnya berkata jika monster itu ialah Akatsuki. Ternyata monster tersebut bernama Mithril Boar, yang tentu saja lebih kuat dari monster yang dihadapi Yuya sebelumnya. Hal itu membuat Yuya meminta kedua petnya untuk melarikan diri. Dan ketika Yuya hendak meminum ramuan penyembuhnya, karena merasa terdesak, membuat Yuya berusaha melindungi kedua pet kesayangannya itu. Namun secara tiba-tiba, ternyata Yuya diselamatkan oleh seekor kelinci yang bisa berbicara. Dan lebih mengejutkannya, kelinci tersebut mampu mengalahkan Mithril Boar dengan sekali serang. Sebagai informasi, kelinci tersebut merupakan Nirmala yang pernah muncul di episode ke-6. Dan dia juga memiliki teknik Aulia tendangan. Lanjut ke cerita, Yuya dibuat takjub karena mengetahui jika pohon agam yang terkenal kuat malah hancur berkeping-keping saat terkena serangan kelinci tersebut. Kelinci tersebut memiliki nama Usagi dan banyak julukan OP lain di status kemampuannya. Melihat status kemampuan yang overpower milik Usagi membuat Yuya kembali terkejut. Namun entah mengapa Usagi secara tiba-tiba menyuruh Yuya dan kedua petnya untuk menunjukkan tendangannya. Yuya tentu saja dibuat kebingungan, namun dia akan melakukan hal itu. Namun Akatsuki dengan pedenya akan maju terlebih dahulu. Mendengar perkataan itu membuat Akatsuki merasa frustasi. Berbeda dengan Akatsuki, tendangan Neck dinilai memiliki potensi namun masih banyak kekurangan. Melihat tendangan Yuya membuat Usagi tersenyum dan berkata jika dirinya melihat secercah talenta. Usagi kemudian meminta Yuya untuk melakukan tendangan yang seperti dia lakukan sebelumnya. Dan tanpa pikir panjang, Yuya kemudian melakukan tendangan seperti yang diajarkan oleh Usagi. Setelah beberapa percobaan, akhirnya Yuya berhasil melakukannya. Melihat itu membuat Usagi secara tiba-tiba mengajak Yuya untuk berlatih tanding.
Nek yang melihat hal itu nampak takjub. Namun berbeda dengan pet konyol Yuya yang satunya. Setelah itu terlihat Yuya dan Usagi masih melakukan latih tanding hingga esok hari. Yuya kemudian menanyakan mengapa Usagi melatih dirinya sampai sejauh ini. Scan kemudian berpindah di dalam rumah Yuya. Dan Usagi kemudian menjawab bahwa dirinya memilih Yuya sebagai penerusnya. Tentu saja hal itu membuat Yuya merasa kebingungan. Usagi kembali menjelaskan jika Nirmala seperti dirinya memiliki tugas mendidik para penerus dan mewariskan tekniknya. Karena Yuya semakin kebingungan membuat Usagi menjelaskan secara detail apa itu Nirmala. Ternyata di dunia ini ada beberapa penyandang gelar Nirmala seperti Usagi. Nirmala merupakan gelar yang diberikan planet ini kepada master di berbagai macam bidang. Hal itu dilakukan agar mereka dapat melindungi dunia ini dari Mala. Mala merupakan manifestasi kejahatan yang memperoleh kehidupan. Dan sosok yang mempunyai tugas melindungi makhluk hidup dari Mala ialah Nirmala seperti Usagi. Yuya yang sudah memahami apa itu Nirmala dan Mala membuat dirinya berkata, apakah dia bisa menolak keinginan dari Usagi? Mendengar hal itu membuat Usagi menjawab jika Yuya boleh menolak keinginannya. Namun dia menjelaskan jika keseimbangan dunia ini runtuh dan pertarungan melawan Mala tak bisa dihindari, maka jumlah sekutu akan mempengaruhi jumlah nyawa yang bisa diselamatkan. Dan karena Yuya memiliki talenta terpendam yang tak bisa dia lihat, maka hal itu membuat dirinya memilih Yuya sebagai penerusnya. Namun Yuya kembali menolak keinginan Usagi. Namun Yuya akan melindungi orang-orang yang dia temui di dunia ini. Maka hal itu membuat Yuya ingin menjadi lebih kuat. Mendengar hal itu membuat Usagi akan melatih Yuya. Dan sebagai gantinya dia meminta Yuya mengajarinya ilmu sihir. Usagi meminta demikian karena Yuya mampu menciptakan penghalang di rumahnya yang hanya bisa dilewati atas izin pemiliknya. Mendengar hal itu membuat Yuya menerima permintaan dari Usagi. Dan mulai saat ini mereka sama-sama menjadi guru dan murid. Setelah itu terlihat Yuya dikejar oleh monster bernama King Myrtle Boar, yang lebih hebat dari Boar yang dihadapi Yuya sebelumnya. Melihat tuannya yang sedang kesulitan membuat Nek ingin membantunya. Namun Usagi menghentikannya karena dia merasa jika Yuya memiliki potensi yang tinggi. Dan benar saja karena sesaat kemudian... Namun Usagi terlihat tidak puas karena dia berharap jika Yuya mengalahkan monster tersebut dengan menggunakan tendangannya. Setelah itu terlihat Yuya sedang melihat item yang dia dapatkan setelah mengalahkan King Myrtle Boar. Yuya terlihat kebingungan karena King Myrtle Boar merupakan rang SS. Mendengar hal itu membuat Usagi menjelaskan jika di atas rang SS terdapat rang triple S dan peringkat ekstra. Sedangkan Mala yang akan mereka lawan berada di peringkat di atasnya, yaitu peringkat legenda. Setelah itu terlihat Yuya naik level yang membuat dirinya akan berevolusi. Yuya yang kepanikan membuat Usagi menangkannya karena evolusi dapat menjadi makhluk yang lebih unggul, meski hal itu sangat langka bagi manusia. Dan juga penampilan Yuya tidak akan berubah. Tak hanya itu, setelah berevolusi membuat skill yang dimiliki Yuya bertambah banyak. Scan kemudian berpindah, terlihat Yuya akan melakukan pertandingan tenis meja. Maya kemudian datang dan mengharapkan foto yang bagus, karena hari ini Yuya adalah bintangnya. Tak lama setelah itu, lawan dari Yuya datang yang membuat pertandingan akan segera dimulai. Ternyata lawan Yuya merupakan seorang yang profesional, dan dijuluki penembak jitu di dunia tenis meja. Dan pertandingan pun dimulai. Yuya merasa jika kemampuan lawannya sangat hebat. Namun jika dibandingkan dengan monster di dunia isekai, melihat kemampuan Yuya yang gak ngotak membuat fotografer dari agensi Maya tidak dapat memotretnya. Setelah itu Yuya diajak Kaede untuk mengikuti pertandingan voli karena salah satu anggotanya mengalami cedera. Melihat kesempatan itu membuat Maya kembali mengajak fotografernya untuk mengikuti Yuya. Setelah itu Yuya sudah datang ke arena voli dan bersiap melakukan pertandingan. Namun sesaat kemudian, melihat hal gak masuk akal itu membuat lawan Yuya menyerah tanpa syarat. Maya kembali dibuat kecewa karena fotografernya malah memotret semangka milik Kaede. Setelah itu Yuya kembali diminta untuk bertanding oleh Kaori karena rekan setimnya mengalami cedera. Lawan dari Kaori dan Yuya berkata jika Yuya akan segera menyusulnya. Setelah itu pertandingan tenis pun dimulai.
Melihat servis penghancur rekan milik Kaori membuat Yuya berpikir jika Kaori yang menyebabkan rekannya tadi mengalami cedera. Karena hal itu membuat Yuya segera mengambil tindakan jika bola tenis menuju ke arah Kaori. Hal itu membuat pertandingan kali ini menjadi 2 melawan 1. Dan saat momen Kaori dan Yuya berpelukan, membuat fotografer pada akhirnya memotret adegan itu dengan sempurna. Setelah itu, Kaori terlihat menunggu Yuya dan mengajaknya untuk pulang bersama. Di perjalanan, Kaori berterima kasih kepada Yuya, karena lagi-lagi dia telah menolongnya. Dan sebagai ungkapan terima kasih, Kaori mengajak Yuya untuk mampir ke suatu tempat. Mendengar hal itu membuat Yuya berkata jika bersama Kaori saja sudah membuatnya merasa senang. Mendengar perkataan romantis dari Yuya membuat wajah Kaori memerah, dan meminta Yuya untuk memejamkan matanya. Setelah itu Kaori meminta Yuya membuka matanya, dan Yuya merasa heran apa yang dilakukan Kaori kepadanya. Melihat Usagi mahir menggunakan sihir membuat gadis tersebut merasa heran. Usagi memberitahukan jika dirinya sudah berlatih sihir dengan seseorang yang bernama Yuya. Mendengar hal itu membuat gadis yang diketahui sebagai Mala tersebut merubah targetnya dan akan membunuh Yuya terlebih dahulu. Hal itu bikin Usagi akan membuat Yuya mempelajari tekniknya sebanyak mungkin agar Yuya mampu menghadapi berbagai macam musuh. Nah, itu dia alur cerita episode ke-10 dari anime Isekai Densetsu wa Tenshi Taorewa. Anul Story akan menceritakan episode ke-11 minggu depan karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.